Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzi Zaki Prayata Suseno dengan NIM 073002500081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Berzelius golongan 5 dan 6. Oke, yang pertama di sini ada golongan 5 yang terdiri dari karbonat, nitrats, dan borats. Untuk karbonat sendiri di sini memiliki komposisi utama senyawa kalsium karbonat CO3-2. Dan yang kedua, mudah larut dalam asam sulfat atau air asam. Warna pada mineral karbonat dihasilkan oleh adanya ion logam yang terjebak pada kisi mineral, menghasilkan variasi kristal dan warna. Dan yang terakhir, umumnya terbentuk pada lingkungan laut atau pada proses hidrotermal. Untuk contoh mineralnya sendiri di sini ada yang namanya rhodochrosite dan kalsit. Oke. Selanjutnya di sini ada namanya carbonate group. Jadi carbonate ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada anhydrous dan hydrous. Anhydrous sendiri adalah suatu zat yang tidak mengandung air atau tanpa air. Jadi istilah ini digunakan untuk menggambarkan zat baik padat, cair, atau gas yang telah dihilangkan molekul airnya, terutama air kristalisasi, dan seringkali melalui proses pemanasan atau reaksi kimia. Untuk hidro sendiri di sini adalah istilah yang menjelaskan zat yang mengandung air sebagai bagian dari strukturnya. Zat ini disebut hidrat dan airnya biasa berupa air kristalisasi yang terperangkap dalam kisi-kisi kristal. Baik, di sini ada contoh mineralnya. Yang pertama ada kerusite dengan rumus kimia PbCO3. Dan yang kedua ada malachit dengan rumus kimia Cu2CO3 2OH2. Oke. Selanjutnya di sini ada nitrats. Jadi nitrats sendiri memiliki senyawa radikal nitrogen dan oksigen NO3-. Umumnya terjadi di lingkungan ekstrim yang gersang dan kering dan mudah terlebur dengan api. Di sini ada contoh mineralnya yang namanya soda niter dengan rumus kimia NaNO3. Oke, selanjutnya di sini ada borats. Oke, borat sendiri di sini memiliki komposisi senyawa boron dan oksigen atau BO, dan terdapat molekul air atau dari grup hidroksil atau OH, dan mineralnya termasuk yang susah ditemukan atau jarang. Di sini ada contoh mineralnya yang bernama ulexit dengan rumus kimia NaCab5O6OH6H2O. Oke, selanjutnya kita masuk ke golongan 6 yang terdiri dari sulfates, chromats, molybdates, dan tungstens. Oke, yang pertama di sini ada sulfates. Jadi sulfates ini adalah golongan mineral yang berkaitan dengan senyawa sulfur yang menjadi kayak kation yang berikatan dengan oksigen. Di sini ada contoh mineralnya. Yang pertama ada anhidrit dan yang kedua ada melanterit. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri sulfates. Yang pertama, umumnya sulfates ini transparan hingga transluzent, memiliki kekerasan lunak sampai sedang, memiliki bentuk dasar tetrahedral dan terbentuk akibat proses reduksi dan evaporasi. Di sini ada contoh mineralnya yang bernama kalkantit. Oke. Selanjutnya di sini ada kromats. Kromat sendiri adalah mineral dengan senyawa kation logam dengan gugus anion kromat, dan mineral ini yang terbentuk di zona teroksidasi dari urat-urat yang mengandung timbal atau Pb, khususnya ketika urat timah bertemu dengan kromit. Dan mineral ini termasuk yang sangat langka. Di sini ada contoh mineralnya yang bernama krokoid. Oke, selanjutnya di sini ada molybdates dan tungstens. Oke, yang terakhir di sini, jadi mineral ini berikatan dengan kation logam untuk membentuk MoO42- dan WO42-.
dan hanya berbeda pada massa atomnya, yaitu molibdat 96 MsA dan tungsten 184 Sme. Oke, di sini dari molybdats dan tungstats memiliki contoh mineral. Di sini ada namanya stolzit dengan rumus kimia PbWO4 dan ada skelet dengan rumus kimia CaWO4. Oke, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.